Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. And if Denmark wants to get to a conclusion, but nobody knows if they even have any right, title, or interest. The people are going to probably vote for independence or to come into the United States. But if they did do that, then I would tariff Denmark at a very high level. Donald Trump itu kan kita tahu ya, orang gila yang kebanyakan kebijakan sintingnya. Yang bikin perang dagang sama Cina ya dia. Akhirnya yang rugi siapa? Satu dunia rugi. Tapi ya meskipun Donald Trump ini ekstrim, dia sengklek nih, tapi dia orang jujur, ngomongnya belak-belakan apa adanya. Kalau dia mau A ya dia ngomong A, nggak pakai muter-muter. What a stupid question. But I watch you a lot. You ask a lot of stupid questions. Oh dia mah nggak pakai pura-pura sopan santun. Pura-pura sopan santun padahal bengis. Oh dia nggak begitu. Ada tuh mantan presiden di Afrika, udah tukang bohong, dungu, nggak pernah baca buku. Udah gitu bahasa Inggrisnya jelek banget lagi. Orang sekolah apa kagak sih? Kalau Donald Trump mah beda. Donald Trump beneran kuliah, ijazahnya asli. Nah balik ke Donald Trump nih ya, maaf tadi sedikit kebawa perasaan ngomongin mantan presiden di Afrika. Dulu nih ya pas periode pertama Donald Trump jadi presiden, dia tuh pernah mengutarakan niatnya ingin membeli Greenland. Cuma ya sama Denmark sama Perdana Menterinya si Mette Frederiksen ditolak lah. Iyalah bayangin, ada bagian dari negara lo pengen dibeli pasti kan lo tolak. Greenland ini kan merupakan ya simpelnya itu provinsi otonomi lah dari kerajaan Denmark gitu. Nah dulu begitu ditolak, Donald Trumpnya baper. Yang tadinya dia mau kunjungan ke Denmark langsung dibatalin. Donald Trump kayak anak kecil juga ya, gampang baper. Nah sekarang nih karena sudah terpilih menjadi presiden Amerika di periode keduanya, dia mengutarakan lagi niatnya pengen beli Greenland. Buat Trump, Greenland ini vital banget untuk Amerika. Kalau dia mau MAGA, Make America Great Again, itu harus ada Greenland. Kira-kira kenapa Donald Trump pengen banget beli Greenland? Apakah karena dia ini merupakan backgroundnya investor real estate? Oh bukan itu alasannya. Oke kita bahas. Kalau ngomongin praktek beli-beli lahan negara sebenarnya bukan barang baru nih ya, terutama di Amerika. Karena Amerika ini pernah beli wilayahnya Rusia, yaitu Alaska. Dulu zaman abad 19, itu Kekaisaran Rusia menjual Alaska kepada Amerika Serikat. Amerika ini ya masih negara muda lah, belum sampai 1 abad umurnya. Ditawarin sama Kekaisaran Rusia untuk beli daerahnya Rusia, Alaska tuh. Akhirnya dibeli. Dulu tuh presidennya Andrew Johnson. Dibeli seharga $7 juta. $7 juta itu pada zamannya kalau di-adjust dengan inflasi ke zaman sekarang itu kurang lebih $140 juta, yang kurang lebih 2 triliun. Artinya murah karena masih mahalan Neymar. Neymar itu kan lebih dari 2T. Bayangin lu beli daerah sebesar Alaska tuh lebih murah dibanding beli Neymar. Nah, kenapa dulu Rusia ngejual Alaskanya? Pertama, karena Rusia lagi BU. Rusia ini baru kalah perang di Crimea. Mereka butuh duit. Karena mereka baru kalah perang, ya sudah dijual aja deh. Nah, kebetulan juga pada zaman itu ini daerah Alaska lagi diintai sama kerajaan Inggris. Nah, Rusia tahu kalau kerajaan Inggris mau ngambil Alaska udah pasti berhasil. Karena di Alaska pada waktu itu hanya ada 2.500 orang Rusia. Ini orang Rusia ya, bukan semua tentara. Jadi tentaranya gue gak tahu berapa itu, tapi orangnya aja warganya cuma 2.500. Kalau misalnya diincar sama kerajaan Inggris udah pasti lepas tuh, udah pasti kalah. Jadi daripada kalah diambil sia-sia, mendingan kan dijual dapat cuan meskipun sedikit. Dan yang ketiga alasannya adalah kenapa Alaska dijual, karena jaraknya itu terlalu jauh dari Moskow. Jadi mau dijagain tuh susah. Gimana mau dijagain? Jaraknya itu kan buset dah, berapa kilometer dari Moskow. Jadi ya udahlah, ini nggak make sense buat dijagain, jadi dijual aja. Nah pas dulu Amerika itu ngebeli Alaska, ini si Presiden Andrew Johnson diketawain sama lawan politiknya. Ketawain, wah goblok lu, dikerjain sama Kekaisaran Rusia, disuruh ngebeli daerah tundra, nggak ada isinya. Daerah tundra itu kan kayak gurun, cuman gurunnya gurun salju, yang nggak ada apa-apa di sana kan, cuma ada beruang salju aja. Ternyata keputusan Andrew Johnson buat beli Alaska ini untungnya 4 lipat. Untung banget karena ternyata di Alaska itu banyak oilnya. Oil and gas di sana banyak. Ya apalagi harganya super murah. Di-adjust dengan inflasi aja masih mahalan Neymar kan. Oke, balik ke Greenland. Greenland ini ya meskipun namanya Greenland, tapi dia ini sebenarnya nggak ada green-greennya, semuanya ice. Nah kebalikannya Iceland, yang ada kata-kata ice-nya, sebenarnya dia tuh lebih green dibanding Greenland. Jadi harusnya namanya ketuker. Iceland harusnya Greenland, Greenland harusnya Iceland. Ya tapi entah kenapa lah. Dan dua-duanya ini sebenarnya ada hubungan dengan Denmark juga. Kalau Iceland sekarang udah merdeka, dulunya itu juga bagian dari kerajaan Denmark. Nah kalau Greenland sampai sekarang itu levelnya masih daerah otonomi khusus. Cuman sekarang pun mereka lagi berjuang untuk merdeka nih. Di pemilu terakhir Greenland, yang menang itu partai yang pro-independence. Jadi ya mungkin kita akan gak lama lagi ya melihat Greenland merdeka menjadi sebuah negara. Ønsket om selvstændighed
ønsket om at være her i eget hus, at der nok forstå det for alle folk, der er i verden. Vi vil ikke være danskere, vi vil ikke være amerikanere, vi vil selvfølgelig være grønlændere. Og selvfølgelig er det den grønlandske folk, som bestemmer deres fremtid. Det tror jeg, der er en fælles forståelse for. Og at bygge frem til det, er også det, som alle burde have respekt for. Ya Greenland ini pengen merdeka karena sebenarnya mereka bisa hidup. Mereka punya potensi perikanan. Mereka punya potensi sumber daya alam juga. Yang mereka kurang itu sebenarnya kan infrastrukturnya. Konektivitasnya kurang. Mereka nggak punya bandara besar. Mereka juga sampai sekarang masih hidup dengan subsidi yang besar dari Denmark. Tapi gue yakin kalaupun mereka merdeka pasti akan banyak negara yang mau bantuin. Karena Cina sendiri pun juga udah lama ngintai Greenland. Jadi Cina ini udah sangat sering nawarin loan pada Greenland buat bangun bandara-bandara. Tapi ya karena Amerika nggak suka, akhirnya terjadi negosiasi penghasutan politik lah. Sampai akhirnya Cina ini ya sampai sekarang gagal buat nanemin duitnya di Greenland. Nah, Donald Trump sendiri sangat ingin menguasai Greenland bukan karena sumber daya alamnya, bukan. Dia itu nomor 2, nomor 3 lah. Donald Trump sangat ingin menguasai Greenland karena faktor geopolitiknya. Ya, faktor geopolitiknya ini uang juga sih, cuman uangnya itu lebih besar dari sekedar minyak dan gas. Jadi ini faktor geopolitiknya adalah rute perdagangan. Nah, terima kasih kepada global warming, Laut Arktik yang tadinya itu hampir sepanjang tahun selalu beku, sekarang udah mencair banyak. Sekarang nih di tahun 2025, Laut Arktik itu mau di musim dingin pun nggak beku semua. Jadi mau musim dingin pun kapal tuh bisa lewatin Laut Arktik. Nah, terbukanya Laut Arktik ini menjadi opsi rute perdagangan internasional yang paling baru. Nah, inilah yang mahal dari Greenland. Inilah yang Donald Trump paling inginkan. Yang ngences ngeliat Greenland itu nggak cuma Donald Trump doang. Ada Rusia, Kanada, ada Denmark tadi. Inggris pun mau ikut-ikutan. Bahkan Cina pun juga ngences. Karena ini ngomongin fulus. Fulusnya itu berupa rute perdagangan internasional yang paling baru. Selama ini ya orang itu kalau mau kirim barang dari East Coast-nya Amerika, contoh New York, ke West Coast-nya itu misal Los Angeles, itu jauh muternya. Kalau zaman dulu muternya lewat Argentina, namanya Drake Passage tuh. Itu di bawahnya Argentina ada celah antara Argentina sama Kutub Selatan, namanya Drake Passage tuh. Itu laut yang berbahaya. Ya bisa juga sih pakai jalur lain. Jadi di Argentina itu juga ada namanya Strait of Magellan. Itu lebih aman rutenya. Tapi tetap aja terlalu muter-muter terlalu jauh sampai akhirnya lahirlah Panama Canal. Panama Canal ini mirip lah sama terusan Suez. Jadi di Panama itu daratannya dibobok supaya kapal itu bisa lewat. Ya meskipun lewatnya itu perlu ngantri ya, karena kan jalurnya itu kecil, jadi perlu ganti-gantian. Sama kayak di terusan Suez lah. Meskipun perlu nunggu, tapi ini udah mangkas waktu luar biasa banyak. Dibanding lu mesti muter lewat Argentina, ya mendingan lewat Panama Canal lah. Masalahnya Panama Canal ini bayarnya mahal. Donald Trump gak suka. Dulunya Panama Canal dikuasain oleh Amerika, tapi sejak tahun 98 atau 97 dibalikin lah ke Panama. Nah, Panama ini untung banget setiap tahunnya ngolekin duit masuk dari orang-orang yang lewatin Panama Canal. Donald Trump ini gak suka nih kepentingan Amerikanya tergantung dengan Panama. Ya mungkin dia mikir gimana kalau one day Panama jadi lawannya Amerika. Nanti gak boleh lewat dong barang-barang Amerika. Mau kirim dari East Coast ke West Coast gimana? Kan ribet kalau mesti lewatin Argentina. Ya kalaupun boleh lewatin Panama Canal ya mahal juga. Nah, setelah terbukanya Laut Arktik, ini mantap. Sekarang bisa tuh ngirim barang dari East Coast ke West Coast ataupun sebaliknya lewatin Laut Arktik dan itu lebih deket. Nah, itu kita ngomongin Amerika. Gimana kalau Cina? Cina juga punya kepentingan yang luar biasa besar. Karena tadinya rute Shanghai ke New York zaman dulunya itu 30.000 km kalau ngelewatin Argentina. Setelah adanya Panama Canal itu menghemat 10.000 km. Jadi kalau lewatin Panama Canal, Shanghai ke New York itu cuma 19.000-an kilometer lah. Nah, tapi kalau Shanghai New York ngelewatin Laut Arktik itu lebih cepat lagi, lebih pendek lagi jaraknya. Ditambah nggak perlu bayar tol. Jadi kan lebih hemat, lebih murah. Nah, inilah inti dari Greenland, inti dari Laut Arktik. Karena barang siapa menguasai Greenland, artinya dia bisa punya klaim. Ya kalau lu punya wilayah di sekitaran laut kan ada namanya zona ekonomi khusus ZEE. Di daerah ZEE lo itu lo bisa ngambil ikannya, lo bisa ngambil minyak dan gasnya, yes. Tapi di luar ZEE itu juga lo bisa mengklaim juga tuh sebagian dari Laut Arktik sebagai bagian dari wilayah lo. Lo bisa membuat transit hub lah. Transit hub buat orang-orang yang mau lewatin Laut Arktik ya bisa mampir dulu di Greenland. Ya karena kehidupan yang paling dekat dengan Laut Arktik adalah di Greenland, bukan di Kanada. Kanada itu meskipun juga punya banyak pulau di sekitar Laut Arktik, tapi kan pulau-pulaunya itu pulau tidak berpenghuni. Jadi kalau mau bikin transit hub ya susah gitu ya, karena kan cuma pulau-pulau kosong aja. Gimana kalau di Alaska? Yes, Alaska ada orangnya. Tapi kalau ngomongin lebih utara mana, Greenland itu sedikit lebih utara dibandingkan Alaska itu sendiri. Jadi kalau ngomongin yang paling dekat dengan kutub
kutub utara nih? Jawabannya ya Greenland ya. Greenland dan Rusia. Rusianya pun sebenarnya Rusia di utara itu nggak banyak penghuninya lah. Jadi Greenland ini merupakan daerah berpenghuni yang paling strategis. Itu kenapa sekarang semua orang ingin memiliki yang namanya Greenland. Terima kasih kepada global warming. Ya kalau misalnya Greenland ini bisa menjadi the next transit hub perkapalan dunia nih ya, ini kan akan menjadi the next Singapura. Ya ini kan potensi ekonomi luar biasa besar. Dan juga sebagai kekuatan geopolitik. Kalau kita ngomongin Iran ya, Iran ini meskipun negaranya di embargo, kita bisa bilang ekonominya kan pasti susah tuh kalau di embargo. Tapi mereka ini punya banyak kekuatan geopolitik gitu. Selain mereka itu punya banyak minyak dan gas, Iran itu kan punya daerah yang dilewati Selat Hormuz. Selat Hormuz ini selat yang penting untuk keberadaan geopolitik. Bukan cuma buat Arab Saudi ya. Nah Iran ini seandainya Amerika mau nyerang Iran nih, karena mereka bisa dibilang menguasai Selat Hormuz, mereka bisa ngisengin Amerika balik. Kalau misalnya Iran diserang, itu pasokan-pasokan minyak dari Arab Saudi, dari Qatar, dari Kuwait, dari Oman yang mau menuju ke Amerika tuh bakal digangguin. Itu bakal mengganggu ekonomi Amerika. Itu kenapa sampai sekarang Amerika nggak pernah berani nyerang Iran. Nyerang jenderalnya pernah sih, tapi kalau nyerang beneran nyerang nggak bakal berani. Karena yang ribet bakalan banyak. Itu Qatar bakal ribet, Kuwait bakal ribet, Amerika bakal ribet, Eropa bakal ribet. Karena selatnya bisa dimatiin sama Iran. Dan itu ngebuat pasokan keluar masuknya barang akan susah. Begitupun di Laut Arktik. Barang siapa misalnya mau mengganggu Amerika nanti, bisa dikerjain sama Amerika. Cina nih misalnya nih mau gangguin Amerika, dikerjain di Laut Arktik, gak boleh lewat nanti. Itu kan bisa mengganggu ekonomi dari Cina. Nah inilah kenapa Donald Trump ngebet banget, karena ini yes tentang uang, yes tentang minyak dan gas, tapi juga tentang kekuatan geopolitik yang sangat bisa mendukung tujuan dia kan, MAGA, Make America Great Again gitu. I will fight for you with every breath in my body, and I will never ever let you down. Ya ini orang lagi-lagi gue bilang meskipun orangnya sengklek ya, tapi dia sebenarnya nggak suka perang. Dia pengen Amerika besar, tapi ya dia nggak pengen pakai cara-cara perang kayak Joe Biden dan teman-teman Demokratnya lah. Kalau ngomongin di zaman Trump 2016 kemarin tuh ya sampai 2020 itu kan perangnya nggak banyak. Banyakan di zamannya Demokrat. Oh iya kebetulan banget di kantor gue Gamalmen mau ngadain talk show di hari Valentine. Tepatnya di Sabtu 15 Februari 2025. Lokasi di Bekasi di tempat kopi Setujuan Kopi. Lu kok ngomongin HVM tapi ngerayain Valentine? Loh jangan salah. Meskipun ini talk show-nya di hari Valentine ya, tapi ini bukan tentang Valentine. Nama acaranya itu #bukan Valentine Show. Ini bukan Valentine Show, cuman kebetulan dibikinnya di hari Valentine. Justru gue tuh pengen bikin acara yang menggambarkan bahwa Valentine itu nggak penting. Itu kan HVM gitu lah. Nah talkshow-nya itu kita bakal ngundang satu anak hitman system. Kita mau ngundang namanya Valdo Viserys. Valdo ini merupakan orang yang kalau konten di TikTok tuh ya, konten-konten cara kenalan sama cewek. Tapi sebenarnya konten dia itu esensinya bukan cara kenalan sama cewek, tapi cara menjadi pede. Nah itulah intinya. Kita mau di sini upgrade diri bareng-bareng, belajar gimana cara jadi orang yang pede. Karena kalau lu pede, lu mau kerja deketin cewek kayak mau apa, bakal lebih enak kalau pede ya nggak? Di hari Valentine ini kita mau upgrade diri, bukan mau deketin cewek. Itulah HVM banget. Nih ya talkshow-nya itu ntar bakalan berlangsung selama 2 jam di Bekasi 15 Februari. Harga tiketnya Rp75.000. Bang kok bayar bang? Kenapa nggak gratis? Nyewa tempatnya juga bayar. Itu juga udah murah. Masih kemahalan Rp75.000 buat lo. Nih ya dulu gue tuh zaman ikutan seminar HS 2011 bayarnya gope. Gope itu zaman dulu tuh kalau gue adjust dengan inflasi sekarang jadi sejuta tuh. Sejuta buat 6 jam. Tapi ya udah kalau menurut lo kemahalan, pas lo pesen tiketnya, lo kasih tahu tuh ke si adminnya pakai #Valentine nggak penting dul. Nah, lu kasih tahu kodenya ke si admin, tiketnya bakalan jadi gocap doang. Lu jangan minta diskon lagi. Ini tiket gocap cuman tiket talkshow-nya doang ya. Nanti makan mah bayar sendiri. Oh iya, kenapa lu mesti datang? Karena kita bakal latihan praktek juga ntar di sana. Kita mau praktek tuh. Praktek bareng-bareng jadi nggak bisa online, ya.